KONI Kabupaten Pekalongan baru saja mengantongi nama baru untuk menjadi ketua periode 2024-2028. Berdasarkan musyawarah olahraga Kabupaten luar biasa, Rindian Syah Elnovian Syah atau yang akrab disapa Bang Jack terpilih secara aklamasi menjadi ketua KONI yang baru. Ternyata, sosok ketua KONI Kabupaten Pekalongan terpilih ini sudah banyak wira-wiri di dalam kenotariatan dan organisasi masyarakat. Lalu seperti apa profil Bang Jack di balik terpilihnya ia sebagai ketua KONI Kabupaten yang baru? Mampukah ia mengantarkan KONI Kabupaten Pekalongan pada prestasi-prestasi luar biasa? Saksikan selengkapnya hanya di Sosok. Oke Bang Jack, boleh diberikan pandangan terkait dunia olahraga di Kabupaten Pekalongan saat ini terutama? Oke, untuk dunia olahraga di Kabupaten Pekalongan, yang jelas kita punya potensi besar untuk menduduki peringkat yang lebih tinggi daripada yang kemarin, karena atlet-atlet Kabupaten Pekalongan itu sebenarnya banyak sekali yang memiliki potensi untuk menjadi juara. Cuma saat ini mereka pada kebingungan atau masih bimbang kaitan dengan adanya problem yang ada di internal di KONI di kepengurusan tahun kemarin. Saya mencoba mendatangi beberapa cabur untuk kesulitan atau kelemahan yang ada di atlet-atlet itu seperti apa aja. Tapi dari beberapa informasi mereka atau curhatan mereka, saya memiliki opsi yang mana bisa untuk menanggulangi masalah-masalah yang ada di atlet kita. Oke. Berarti Bang Jack berpandangan bahwa saya sebetulnya potensi olahraga di Kabupaten Pekalongan ini luar biasa. Iya. Tapi karena ada permasalahan-permasalahan di internal KONI itu sendiri yang akhirnya kurang bisa mengakomodir mereka, begitu? Iya, betul. Karena mungkin komunikasi yang kurang lancar. Terus beberapa, ya saya anggap banyak kepentingan pribadi di saat kepengurusan kemarin. Oke, berarti poinnya tadi ada komunikasi yang kurang lancar dan juga kepentingan pribadi yang dicampur adukan di dalam KONI, begitu. Betul. Ya. Lalu, apakah itu yang menjadi alasan Bang Jack untuk maju menjadi ketua KONI Kabupaten Pekalongan? Atau adakah alasan yang lain di balik itu, boleh diceritakan? Ya, itu salah satu aja. Artinya, saya sebagai warga Pekalongan dan kebetulan saya sebelumnya juga pengurus KONI cuma di bidang hukum. Yang mana saya lebih sudah banyak mengenal beberapa teman-teman pengurus cabur. Saya merasa terpanggil bahwasanya kita sebagai pengurus KONI atau sebagai masyarakat Kabupaten Pekalongan tidak bisa diam atau berhenti melihat sesuatu yang seharusnya potensi besar. Dengan adanya kejadian kemarin akhirnya menjadi kita lemahnya dalam peringkat prestasi. Okay. Lalu kalau setelah ini sudah menjadi ketua KONI begitu ya, apa yang langsung akan diperbaiki Bang Jack pada saat ini juga? Yang jelas langkah awal saya adalah berkomunikasi dengan pengurus-pengurus yang baru. Tentunya khususnya untuk pengurus-pengurus cabur ya. Saya di dalam struktural pengurus KONI, saya harus memilah mana yang teman-teman yang bisa untuk bekerja sama. Tentunya satu frame atau satu visi misi yang mana mereka lebih mengutamakan kepentingan untuk olahraga, bukan untuk kepentingan pribadi. Artinya mereka dengan yang sukarela bisa meluangkan waktunya, bahkan pemikiran untuk menuju prestasi Pekalongan yang lebih baik daripada yang kemarin. Kalau kita lihat kan ada banyak cabang olahraga di Kabupaten Pekalongan yang menjadi perhatian Bang Jack saat ini, yang mungkin sebetulnya itu punya potensi besar, tapi karena kemarin ada satu dan lain hal akhirnya itu terpuruk dan harus mendapatkan perhatian yang lebih. Kira-kira apa saja cabang olahraganya?
Sebenarnya semua cabur di Pekalongan itu punya potensi semua. Cuma memang ada beberapa yang harus saya perhatikan, yang mana terutama yang bisa menyumbang medali, yang bisa meningkatkan peringkat kita. Terus terang di saat ini peringkat KONI Kabupaten Pekalongan sangat, ya bisa dibilang sangat ketinggalan jauh ya. Peringkat 3 dari bawah ya. Itu tantangan sendiri buat kami selaku pengurus ataupun khususnya saya selaku ketua. Ini menjadi cambuk kita bahwa ke depan kita harus lebih baik, minimal ya syukur-syukur bisa masuk 10 besar. Cabang olahraga apa itu Bang Jack kira-kira? Yang saat ini yang jelas ada di panjat tebing ya. Panjat tebing ada atlet kita yang rencana ini masuk di PON ya. Kebetulan PON akan diadakan di Aceh, Bu. Ya. Beberapa bulan ini kan. Terus ada di tinju. Tinju itu potensi besar. Taekwondo juga ada. Artinya banyak. Ya mungkin tidak saya sampaikan beberapa cabang itu bukan berarti yang lainnya tidak potensi. Ya. Mereka pasti punya potensi. Cuma memang kita harus lebih real menyikapi mana yang harus kita support dulu agar bisa menyumbangkan medali buat merubah peringkat yang dari bawah bisa menjadi yang lebih baik. Oke, berarti skala prioritas saat ini untuk para atlet panjat tebing dan juga tadi tinju karena sudah panahan juga, dan panahan. Beberapa cabang olahraga itu karena yang saat ini di depan mata ya. Betul. Akan menghadapi PON begitu. Oke, kalau begitu targetnya seperti apa ini ke depan, terutama nanti di tahun ini? Target medali itu mau berapa banyak, emasnya berapa banyak, bronze atau mungkin yang lain? Kalau untuk target kita sih untuk medali ya semaksimal mungkin. Artinya berapa atlet yang kita kirimkan, kita berharap mereka bisa mendapatkan medali semua. Misal ada 30 atlet, ya kita berharap mereka mendapatkan medali golden semua. Itu harapan kita. Oke. Lalu support apa yang saat ini diberikan oleh Bang Jack ke para atlet tersebut? Selain pastinya support secara finansial dari KONI dan juga fasilitas latihan, Bang Jack sendiri punya sering memberikan motivasi kah ke mereka atau seperti apa? Ya. Kebetulan saat ini saya kan belum resmi dilantik ya. Yes. Artinya sumber dana hibah APBD kan juga belum keluar. Ya banyak, terus terang kita memakai uang pribadi. Artinya support yang saya lakukan, yang sudah saya lakukan saat ini, saya berkunjung ke beberapa atlet yang saat ini ada di Gor Semarang apa ya, lupa ya, Gor Semarang tuh. Itu di situ untuk pusat pelatihan para atlet yang akan mengikuti PON. Artinya saya berkunjung ke mereka, menemui para atlet, memberikan support bahwasanya bahwa kalian harus fokus dan tetap semangat. Di KONI sudah ada ketua yang baru yang terpilih. Oke, baik, berarti memang memberikan support nyata begitu ya, dengan menemui mereka, memberikan motivasi dan punya kedekatan yang baik dengan para atlet tersebut. Betul. Oke. Profesi utama sebagai seorang notaris dan profilnya yang aktif di berbagai organisasi masyarakat seperti salah satunya adalah Lindu Aji. Lalu seperti apa pendapat dari rekanannya mengenai sosok yang sebentar lagi akan dilantik menjadi ketua KONI yang baru untuk Kabupaten Pekalongan ini? Pak Ujang, ini boleh diceritain kalau Bang Jack ini menurut Pak Ujang orangnya seperti apa? Disiplin, tegas, dan jujur, Mbak. Oke. Biasanya Pak Ujang ini kalau bekerja sama Bang Jack ini berarti di notaris ya? Ya. Itu apa saja yang dikerjakan bersama dengan Bang Jack?
Tiap hari itu cuma mengantar di mana tujuannya, apa ke luar kota. Oh berarti suka nyupirin Bang Jack kemana-mana ya? Oke, biasanya kalau ketika nyupir gitu atau misalkan sedang bertugas, biasanya Bang Jack ini orangnya suka bercanda apa serius terus? Yang sering bercanda, biar tidak ngantuk. Oke, biar tidak ngantuk ya. Kalau yang yang bisa dicontoh dari Bang Jack menurut Pak Ujang apa? Ya, kalau bisa dicontoh, selalu kita berorganisasi ya. Dia juga selalu membantu sama yang tidak mampu. Apa yang dia bicarakan itu selalu saya ingat. Ya gitu. Kalau doa dan harapan untuk Bang Jack apa itu dari Pak Ujang? Ya mudah-mudahan kita untuk mendukung bisa lancar terus menjadi ketua KONI sampai besok ya. Terima kasih Pak Ujang. Terima kasih. Kiki boleh diceritakan kalau Bang Jack ini orangnya seperti apa? Bang Jack ini adalah orangnya, menurut saya itu orangnya supel, artinya gampang bergaul ya. Juga dia organisatoris, artinya dia sudah biasa berorganisasi. Jadi kalau di KONI ini ya mungkin dia sudah sudah biasa lah ya. Artinya sudah bisa memimpin, sudah bisa bagaimana dia menempatkan diri sebagai ketua dan lain-lain seperti itu. Yang bisa dicontoh dari Bang Jack menurut Mas Kiki? Satu, dia orangnya tegas ya. Kemudian juga dia orangnya tepat waktu, ya, disiplin, terus juga teliti juga karena backgroundnya dia sebagai notaris ya. Makanya dia termasuk orang yang teliti. Ya. Semoga nanti dia bisa memimpin KONI dengan baik lah. Harapan dan doa untuk Bang Jack? Harapannya yang pertama dia bisa memimpin KONI Kabupaten ini bisa menjadi lebih baik ya. Lebih baiknya satu untuk kemajuan olahraga, ya prestasinya biar lebih baik ya biar kesejahteraan atlet juga meningkat. Okay. Kemudian untuk kepengurusan ini ya biar dia bisa memimpin pengurusan ini dari awal hingga akhir seperti itu. Oke, terima kasih Mas Vicky. Oke, lalu kalau di KONI sendiri ini kan sebentar lagi akan resmi menjabat, lalu pasti kan butuh tim yang kuat di KONI. Kira-kira kriteria yang Bang Jack inginkan untuk bisa membantu Bang Jack di KONI ini harus yang seperti apa? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwasanya teman-teman yang akan membantu saya untuk berjalannya KONI ke depan ini ya orang-orang yang mempunyai kriteria yang benar-benar suka olahraga, terus mencintai olahraganya itu sendiri, ya orang-orang yang jujur, artinya karena di sini kan kita mengelola dana hibah ya, APBD yang mana nilainya tidak sedikit. Ini dibutuhkan orang-orang yang benar-benar amanah. Gitu. Oke. Lalu kalau Bang Jack sendiri nih boleh diceritakan, ini kan masuk KONI akan ngurusin para atlet. Tapi sebenarnya Bang Jack sendiri punya background olahraga atau gimana Bang? Untuk olahraga saya kebetulan dulu di Wushu ya, Wushu. Terus di Muang Thai ya, tarung bebas. Betul. Artinya saya juga punya mendirikan klub namanya Muang Thai Kalong Ireng. Oh, oke. Ya, kebetulan ketua sekaligus ownernya saya. Berarti memang suka di bela diri begitu ya? Oke, sudah sempat tanding kemana aja waktu itu Bang? Ya kalau kita untuk bertanding sih belum ya, karena niat awal kita itu kan hanya untuk ya hobi atau olahraga ya, bukan untuk lebih fokus ke prestasi ya. Oke, berarti memang itu punya hobi olahraga dan kebetulan juga akhirnya bisa punya peran di dalam olahraga di Kabupaten Pekalongan. Oke. Saya juga mau tahu nih Bang, sebenarnya di balik panggilan Bang Jack dengan nama asli Bapak Dr. Rindiansyah, ini seperti apa? Kok orang-orang punya panggilan akrab Bang Jack begitu? Ceritanya seperti apa? Itu ceritanya pas saya waktu SMA, saya itu kan dulu sekolahnya pelayaran ya. Oke. Ya, saya di SPM Bahari Tegal. Di situ ada kakak atau senior saya yang katanya senior bahwa saya mirip sama yang namanya Jack. Tapi saat waktu saya peringkat 1, beliau
sudah lulus, makanya wah ini adiknya Jack ini. Jack ini maksudnya siapa? Jack Senior. senior. Oh, ada Senior namanya. saya. Cuma ya nama aslinya saya juga nggak begitu paham. Artinya ini mirip Jack ini, makanya namanya Jack. Oke, jadi panggilan itu yang akhirnya digunakan Bang Jack sendiri ya. Baik, berarti sampai sekarang ya, dari zaman SMA sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Oke, yang membuat itu mungkin banyak orang akhirnya merasa mudah untuk memanggil dan juga akhirnya bisa akrab ya. Daripada kita harus memanggil Bapak Dokter Rindian Syah seperti itu, nanti akan ada gap tersendiri. Yang jelas kan waktu dulu SMA kan belum ada gelar dokter ya. Betul, ya oke. Mendengar keluh kesah para atlet tentang redupnya prestasi yang bisa dicetak oleh Kabupaten Pekalongan dan tidak terurusnya KONI Kabupaten Pekalongan karena kasus korupsi dana hibah yang menyeret nama sekretaris dan bendahara KONI sebelumnya, membuat ia tergerak untuk membuat perubahan besar di tubuh KONI Kabupaten Pekalongan. Lalu bagaimana harapan dan strategi ke depan untuk menjawab permasalahan tersebut? Pria yang juga memiliki hobi bermusik dan menulis lagu ini harus membuktikannya dalam proyeksi 5 tahun ke depan. Oke, Bang Jack ini kan memang sudah melalang buana ya di bidang notaris. Nah, apakah pengalaman Bang Jack di bidang notaris ini punya pengaruh yang signifikan di dalam nantinya Bang Jack menjalankan kepemimpinan KONI? Ya, menurut saya juga ada pengaruh ya, artinya di dalam KONI ini kan semuanya butuh legalitas ya. Sesuatu misal kayak kemarin adanya dana hibah yang sudah disampaikan ke beberapa cabur, terus ada beberapa SPJ yang kurang rapi, kurang tertib dalam administrasinya, itu bisa saya terapkan di dalam sesuai profesi saya yang kemarin. Artinya nanti rencana saya setiap cabur yang mendapatkan dana hibah ya secara otomatis kita harus ikat dengan surat pernyataan atau surat kesanggupan untuk memberikan laporan yang sesuai dengan SPJ yang sudah mereka jalankan. Oke, berarti kenotariatan itu nantinya akan berfungsi juga untuk membantu administrasi yang ada di KONI. Oke, baik. Kemudian terkait dengan persiapan kompetisi yang saat ini sebentar lagi akan berlangsung, yaitu Porprov. Ini seperti apa Bang Jack? Tadi kan sudah dijelaskan mengunjungi para atlet dan lain-lain sebagainya. Kira-kira yang lebih detail lagi untuk persiapannya seperti apa? Yang jelas saya akan memanggil beberapa pengurus cabur, terutama di ketua dan pelatih ya. Artinya saya meminta data-data atlet mana aja yang akan berpotensi untuk menyumbangkan medali. Di mana misal ada di situ, saya akan lebih fokus ke atlet yang punya potensi untuk menyumbangkan medali. Oke, lalu dengan atlet-atlet yang mungkin masih baru ataupun masih banyak membutuhkan dukungan, ini seperti apa untuk kompetisi ke depannya? Ya justru itu, kalau saya lebih fokus ke atlet yang bisa potensi menyumbangkan medali, secara otomatis junior yang atlet yang baru itu akan termotivasi. Kalau dari seniornya aja tidak bisa untuk dibanggakan, gimana nanti junior nggak bisa mempunyai motivasi ke depan, gimana mereka akan menjadi atlet yang profesional dan tetap menjaga sportivitas mereka. Oke, berarti dengan prioritas yang memang potensial untuk mendapatkan medali, kalau berhasil ini akan menjadi motivasi yang baik untuk para adik-adiknya atau para juniornya, begitu ya. Oke, kemudian untuk dana sendiri nih Bang Jack, di artikel ataupun di pemberitaan berkaitan dengan pelantikan atau pemilihan Bang Jack ini kan, Bang Jack sudah berkomitmen untuk tidak hanya
menggunakan dana dari pemerintah, tapi juga akan mencari dukungan eksternal secara mandiri. Betul. Karena pasti untuk setiap kompetisi membutuhkan anggaran yang besar dan Betul. tidak bisa hanya mengandalkan anggaran dari pemerintah. Strateginya seperti apa? Ya, seperti yang pernah saya sampaikan bahwasanya kita tidak hanya mengandalkan dana APBD hibah dari pemerintah, itu artinya saya sudah mensurvei bahwasanya bahwa setiap cabur itu membutuhkan dana yang besar. Kalau hanya kita mengandalkan dana hibah dari APBD, saya rasa akan hasilnya kurang maksimal. Seperti contoh sepak bola saja, artinya sepak bola itu membutuhkan dana bukan ratusan juta lagi, miliaran. Cuma strategi saya nanti ke depannya, saya akan berkomunikasi dengan beberapa pengusaha yang ada di Kabupaten Pekalongan dan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Pekalongan untuk mendukung, membantu apa yang namanya dana CSR mereka itu untuk dialihkan ke olahraga. Karena selama ini saya melihat mereka hanya fokus CSR untuk hiburan, tidak ke olahraga. Mungkin pengurus kemarin belum adanya komunikasi yang baik antara dengan pengusaha, perusahaan dengan pengurus kemarin. Oke, berarti nanti sudah mengantongi begitu ya nama-nama ataupun perusahaan-perusahaan yang nanti akan bisa mendukung KONI ataupun para atlet ini melalui dana CSR. Oke, baik Bang Jack. Kita agak sedikit berbeda nih pembahasannya. Bang Jack ini juga ternyata punya profil sebagai pencipta lagu. Nah, ini apakah sebetulnya hanya hobi saja ataupun memang punya passion tersendiri dalam musik? Ya, untuk soal itu sih memang sebenarnya hobi ya. Sebenarnya saat saya menciptakan lagu itu kan untuk mengisi waktu saat COVID ya. Oke. Ya, COVID kemarin itu kan banyak sekali aktivitas yang terhenti. Kita banyak di rumah, bekerja pun kembali ke rumah dengan mengisi kejenuhan itu. Ya dulu saya sempat jadi anak band di pas waktu dulu SMA, akhirnya hobi yang dulu bisa terbangkit atau kembali lagi untuk bisa menciptakan hal-hal yang positif. Oke, berarti hobi dan karena tadi ada COVID akhirnya bisa kembali muncul begitu ya? Betul. Boleh Bang Jack boleh dikasih tahu judulnya apa aja? Kebetulan saya udah memiliki satu album ya. Oh wow. Ya, dari 8 lagu, terus ada 2 cover. Artinya salah satu ciptaan di Cinta Kita Satu sama Terpaut Usia. Wow, itu 2 lagu itu yang apa yang menjadi inspirasi? Apakah baca buku atau pengalaman orang atau seperti apa? Kalau Cinta Kita Satu kebetulan saya itu menceritakan kisah saya dengan istri ya, saat dulu waktu duduk di kuliah di Unikal ya. Oke. Artinya pertemuan saya dengan istri. Terus kalau untuk kisah yang Terpaut Usia itu menceritakan bahwa ada murid yang mencintai guru. Oh gitu. Ibu guru ya, artinya murid ini laki-laki ya. Sebenarnya kan banyak sekali teman-teman ini kan yang memiliki pengalaman seperti itu, yang mereka sekarang saat ini mereka menganggap itu hal yang tabu, artinya tidak berani menceritakan. Itu untuk mewakili aja. Oke. Boleh dinyanyikan satu bait salah satu itu? Refnya aja Bang Jack, kita pengen denger. Yang mungkin Cinta Kita Satu kali ya untuk istri ya. Ya. Cintaku hanya untukmu, bukan ke lain hati. Ya mungkin itu. Oke, luar biasa. Kurang persiapan. Kurang persiapan ya, nggak apa-apa. Emang kita sengaja. Nggak Bang Jack, kita memang senang aja melihat ada sisi lain dari Ketua KONI Kabupaten Pekalongan yang baru ini. Oke, semoga sih kedepannya harapannya pengen nyiptain lagu lagi nggak nih Bang Jack? Untuk saat ini saya lebih fokus ke KONI ya. Artinya buat saya satu album itu udah cukup lah, karena juga kita sudah punya video klipnya semua sih. Ya, kita ada beberapa 7 video klip. Dan kemarin juga selain menciptakan lagu, kita juga bikin film ya. Yang mana ya pernah
menjuarai tingkat 2 Jatengnya. Waktu itu sempat di TV Batik juga kita yang suwung ya. Iya, baik. Itu semuanya bisa diakses di YouTube atau bagaimana Bang Jack? Bisa ada di YouTube ya. Nama YouTube-nya Remika Official ya. Remika Official, oke. Iya. Terakhir Bang Jack untuk Koni, pesannya seperti apa? Ya yang jelas untuk Koni pesan untuk teman-teman dan diri saya pribadi yang mana kita diberi amanah oleh masyarakat Kabupaten Pekalongan, khususnya oleh pemerintah dan teman-teman atlet, bahwasanya kita sudah menjadi tanggung jawab kita untuk memajukan Koni agar lebih baik, bertanggung jawab dan bersih. Oke, terima kasih Bang Jack atas waktunya. Rindian Syah Elnovian Syah baru saja terpilih. Semua pertanyaan terkait bagaimana wajah Koni Kabupaten Pekalongan dalam 5 tahun ke depan akan menjadi PR besar baginya dan anggota baru di tubuh Koni Kabupaten Pekalongan. Sudah saatnya masa depan para atlet Kabupaten Pekalongan tidak lagi digantung.